Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kali ini. Kita akan belajar tentang morfologi. Morfologi merupakan salah satu tahapan rangkaian juga dalam mass processing. Jadi saya review sebentar. Ada point processing, ada mass processing. Kalau point yang dioperasi atau yang diproses itu adalah satu titik saja tanpa melibatkan titik-titik atau pixel-pixel di sekitar titik tersebut. Nah, sedangkan kalau mass processing di sini selain melibatkan titik tersebut juga melibatkan titik-titik di sekitar atau pixel-pixel di sekitar titik yang diproses. Jadi itu morfologi merupakan salah satu mass processing. Dimana kalau di filtering maskingnya atau masknya atau topengnya itu kita sebut sebagai matrix filter. Nah, kalau di morfologi nanti disebut sebagai structuring element atau struktur elemen. Tapi pada prinsipnya sama saja. Itu sebuah matriks ukuran 3x3, 5x5, 7x7, biasanya ganjil yang digunakan. Oke, ini beberapa benda yang akan kita bahas. Kita nanti akan belajar mengenai bisa digunakan untuk apa sih morfologi itu, operasi morfologi itu. Kemudian nanti kita belajar feed, and heat, erosion, dilation, sama compound operation. Di compound operation kita akan belajar tentang opening and closing. Jadi prinsip yang pertama itu adalah dilasi. Dilasi yang prinsip di dilasi itu menggunakan prinsip heat. Sedangkan di erosi itu feed. Heat ini berarti memukul. Kalau teman-teman memukul sebuah atau seseorang gitu, pasti hanya mengenai satu bagian tertentu di badannya. Tidak seluruh tubuhnya kena pukul kan. Kalau misalkan mukul di bagian kepala mungkin kena pipinya atau kena matanya atau kena dagunya. Nah, tidak semua badan kena gitu. Dan itu sudah dianggap sebagai kena walaupun tidak semuanya badan tersebut kena. Sedangkan erosion, kalau erosion di sini harus semuanya kena. Artinya harus semuanya sama. Kenanya itu seperti apa? Nah, nanti akan kita pelajari berikutnya. Jadi kenanya di sini berarti nanti structuring elemennya atau matrix filternya itu ya, atau matrix filteringnya itu, atau di sini kita sebut sebagai struktur elemen. Di situ nanti harus sama semuanya dengan image-nya. Jadi pixelnya itu harus sama baru dia dikatakan kena atau enggak. Jadi kalau dilation itu menggunakan prinsip feed. Kalau erosion, dilation menggunakan heat. Kalau erosion menggunakan feed. Jadi erosion itu memiliki efek mengecilkan, sedangkan dilation memiliki efek membesarkan objeknya. Nah, gabungan antara dilasi dan erosi ini disebut sebagai compound operation atau operasi gabungan. Nanti di compound operation saya sebutkan tadi ada dua, yaitu opening sama closing. Jadi yang berbeda hanya urutannya saja. Kalau opening nanti erosi terlebih dahulu baru kemudian dilasi, sedangkan kalau closing dilasi dulu baru kemudian erosion. Kemudian bisa kita gunakan untuk apa saja sih morfologi di sini? Jadi prinsipnya memang di morfologi ini sudah masuk ke dalam bagian segmentation. Kalau di dalam bagian image processing secara keseluruhan, di morfologi ini salah satu cara segmentation seperti kemarin edge detection. Cuman perbedaannya kalau di morfologi di sini yang disegmentasikan itu satu objeknya. Kalau edge detection kan tepi-tepinya saja. Nah, kalau ini satu bagian objek, satu area objek gitu. Selain itu bisa juga kita gunakan untuk meremove noise. Nah, sini salah satu contohnya. Misalkan di sini ada sebuah gambar objek di mana di sana di situ, misalkan anggap aja ini antariksa ya, di mana di sini banyak bintang-bintang, kemudian ada galaksi di sana. Nah, misalkan di situ bintang-bintang kecil-kecil kelihatan, sedangkan di situ ada galaksi yang di situ mengumpul gitu misalkan. Misalkan kita ingin ngambil galaksinya saja, maka bintang-bintang yang kecil kita remove, kita hilangkan sehingga kita bisa mengevaluasi sebenarnya ini galaksi apa sih, Andromeda atau yang lainnya. Nah,
Di situ bisa kita lakukan memisahkan, kita pisahkan dulu objek-objeknya. Awalnya dari citra gray, kemudian kita thresholding tahapannya ya, baru kemudian kita lakukan proses menghilangkan titik-titiknya. Ini biasanya menggunakan operasi opening atau erosion. Nah, nanti ada perbedaan antara opening dan erosion sehingga hasilnya kelihatan jelas. Jadi objek-objek yang besar saja yang kena, masih tetap tinggal objek-objek yang besar saja. Dan objek-objek yang besar ini biasanya objek utamanya yang akan devolasi. Jadi morfologi yang pertama bisa digunakan untuk remove noise. Kemudian bisa juga digunakan untuk fill holes atau menutup lubang. Biasanya kalau kita melakukan salah satu tahap pre-processing, di sana biasanya prosesnya misalkan thresholding, ada bagian-bagian objek tersebut yang tidak sempurna threshold. Ada bagian-bagian yang hilang, lubang. Nah, contohnya seperti ini, misalkan ini sebuah sel di mana di dalamnya ada lubang-lubang. Nah, ketika kita melakukan evaluasi mengambil sebuah objek ini, maka akan mempengaruhi jika kita misalkan mengukur luas area dari objek tersebut. Nah, karena di sini ada lubangnya, maka otomatis akan mempengaruhi nilainya. Oleh karena itu, sebelum kita hitung, hendaknya kita lakukan fill holes. Dan ini bisa dilakukan menggunakan operasi morfologi. Nanti bisa menggunakan teknik closing. Kemudian bisa digunakan apa lagi? Contohnya di sini bisa digunakan mengisolasi sebuah objek. Artinya di sini mengisolasi itu berarti memisahkan objek-objek. Jadi dalam sebuah image itu di sana biasanya terdapat banyak objek, ya. Misalkan di sini anggap aja ini sebuah koin. Ketika kita diminta untuk menghitung jumlah koin di sini, nah kalau kita mungkin bisa membedakan ya, walaupun agak sedikit nempel-nempel, ini kita tetap bisa membedakan. Tapi sistem tidak. Kita harus bisa memisahkan, mengisolasi setiap objeknya tersebut sehingga terpisah dengan objek yang lainnya, baru kita bisa menghitungnya. Kayak contohnya seperti ini ya, terpisah seperti ini. Jadi tahapannya di sini jadi citra gray, kemudian kita thresholding, baru kemudian kita kenakan operasi. Kalau di dalam ini kita gunakan erosion. Atau contohnya seperti ini, di sini banyak noise garis. Kita ingin menghitung jumlah bulatannya, maka di sini perlu kita hilangkan dulu garis-garisnya. Nah, ini juga bisa kita hilangkan garis-garisnya dengan menggunakan operasi morfologi. Kalau kasus seperti ini biasanya kita membutuhkan kernel atau matrix struktur elemen yang sedikit berbeda. Biasanya kalau kita ingin menghilangkan persegi panjang baik itu vertikal maupun arah horizontal, ya kita gunakan matriks struktur elemen yang panjang juga, gitu ya. Sehingga bisa jadi bersih seperti ini. Kemudian bagaimana cara kerja morfologi? Pada prinsipnya morfologi sebenarnya bekerja pada citra black and white, hitam putih. Cuman sekarang bisa juga menggunakan citra yang gray. Citra gray pun sekarang bisa kita gunakan. Jadi kita nanti belajar prakteknya menggunakan Python, kita bisa langsung melakukan operasi morfologi pada citra gray secara langsung tanpa merubahnya menjadi citra black and white. Tapi secara teori sebenarnya citra morfologi itu bekerja pada citra biner atau citra black and white. Sehingga tahapan prosesnya otomatis kita rubah dari citra tersebut. Misalkan citra awalnya itu color, ya kita berubah menjadi gray terlebih dahulu. Setelah kita grayscale menjadi seperti ini, kita baru kemudian lakukan proses thresholding sehingga menjadi black and white, baru kemudian kita kenakan proses morfologi, gitu. Tapi bisa juga bekerja secara langsung pada citra gray. Sebagai contoh bagaimana tahapan prosesnya hit dan fit tadi. Nah, ini ada citra satu dimensi, berarti satu line ya, dimana di sini nilainya sudah black and white atau biner 1 dan 0. Nah, ini input image-nya, anggap aja ini sebuah image ya. Kemudian kita punya struktur elemen. Nah, ini yang disebut sebagai struktur elemen. Misalkan struktur elemennya ukurannya, karena citranya satu dimensi, ini struktur elemennya juga satu dimensi, 1 1 1 misalkan.
Terus bagaimana prosesnya? Nah, sama seperti kemarin kita lakukan proses yang namanya convolution atau correlation ya. Cuman perbedaannya kalau kemarin kan dijumlahkan dikalikan. Kalau yang di sini enggak. Nilainya nanti kalau di situ kalau hit maka kita berikan satu untuk kalau prosesnya itu dilasi, kalau prosesnya itu erosi kita harus menggunakan prinsip fit. Nah, hit ini jadi artinya jika hanya satu saja dari matriks struktur elemen itu matching atau sama dengan input image-nya, maka outputnya satu. Selain itu outputnya 0. Sedangkan kalau fit ini harus semuanya sama dengan matriks struktur elemennya baru outputnya satu. Nah, selain itu walaupun ada satu saja yang berbeda maka outputnya 0. Nah, contohnya seperti ini, misalkan di sini nggak ada yang sama gitu ya. Nggak ada yang sama, misalkan ini kan disamakan gitu ya. Input image-nya dengan struktur elemennya. Di sini nggak ada yang sama, berarti di sini outputnya 0. Yang ini contohnya yang berikutnya. Nah, contohnya seperti ini, mulai dari sini. Jadi mulai dari awal, ingat kemarin pasti ada problem at the border. Jadi pada proses konvolusi yang pertama, nah pada titik originnya kan di sini ya, di tengah sini. Di sini berarti problem at the border, artinya tidak kena proses ya, kecuali diatasi dengan teknik-teknik yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Maka kita lihat di sini. Misalkan di sini yang kita pelajari pertama operasi dilasi. Dilasi ingat menggunakan prinsip hit. Jika walaupun ada hanya satu saja struktur elemen yang matching dengan input image-nya, maka outputnya satu. Selain itu 0. Nah, kalau kita lihat di sini pada baris di sini, maka ada satu yang sama di sini ya. Nilainya satu, di sini juga satu. Berarti sama. Walaupun di sini berbeda, nah outputnya tetap satu. Nah, itu dilasi. Kemudian bergeser lagi. Nah, kalau di sini nggak ada yang sama. Ini beda, di sini 0, di sini 1, di sini 0, di 1. Jadi struktur elemen tidak ada yang sama dengan input image-nya, maka outputnya 0 karena prinsip dilasi itu menggunakan prinsip hit, di mana harus minimal ada satu saja yang sama. Kalau semuanya berbeda ya outputnya 0. Nah, terus bergeser lagi. Nah, kalau di sini ada satu yang sama di sini, walaupun di sini beda, maka di sini outputnya satu. Nah, ini ada dua yang sama, tetap satu ya, karena outputnya kalau nggak 0 ya satu. Ini sama semuanya juga satu. Ada satu yang sama, ada dua yang sama, satu juga. Nah, ini satu juga, satu juga. Nah, ini problem at the border. Stop sampai di sini. Kalau kita lihat di sini efeknya, coba teman-teman perhatikan bahwa ingat 0 di sini kalau digambar gitu ya, diterjemahkan dalam bentuk sebuah image, 0 di situ berarti kan hitam, black. Sedangkan putih di sini, sedangkan satu di sini putih atau white. Nah, kalau kita lihat di sini, misalkan di sini ada sebuah objek ya, ini objeknya misalkan, karena yang di tengah, kalau di pinggir ini bisanya atau kecil ini dianggap sebagai noise. Ini objeknya misalkan. Kalau kita lihat di sini sifat dari dilasi itu memperbesar objeknya. Nah, awalnya kan segini ya. Nah, awalnya segini, nah berubah pertama besar ke sini sama sini ya. Jadi efek dilasi ini object gets bigger, objek yang dievaluasi semakin besar, and holes are filled, dan lubangnya tertutup. Coba lihat nih lubangnya semakin kecil. Nah, ini kalau kita lakukan proses berikutnya lagi dengan teknik dilasi lagi, maka akhirnya akan tertutup objeknya. Nah, lubangnya di situ. Ini bisa menutup sebuah objek. Nah, kalau erosion, basisnya itu on fit. Kalau fit harus sama semuanya baru menghasilkan output satu. Kalau ada satu saja yang nggak sama, maka outputnya 0. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan di sini konsep erosion. Sama, input image-nya sama, matriks struktur elemennya pun sama. Cuman kalau kita lihat, nah di sini ya,
pada iterasi yang pertama convolutionnya ini ada dua yang nggak sama. Ingat syarat dari fit itu harus sama semuanya, baru outputnya satu. Kalau ada satu saja yang nggak sama, maka outputnya 0. Nah ini ada dua yang nggak sama, otomatis di sini 0. Nah, kalau ini simbol erosion ya, erosion. Jadi ini input image dengan struktur elemen, ini erosionnya. Kemudian bergeser lagi ke matriks ke titik origin di berikutnya ya. Sebelahnya digeser. Ini nggak sama semuanya, apalagi 0. Ini ada, nggak ada. Ini ada yang tidak sama, karena prinsipnya itu fit harus sama semuanya baru outputnya satu. Nah ini berarti 0. Ini juga 0, walaupun ada dua yang sama, karena di sini masih ada satu yang nggak sama, maka outputnya 0. Nah baru di sini sama semuanya. Jadi fit itu harus fit, artinya semuanya sama, baru outputnya satu. Nah ini ada satu yang nggak sama, outputnya 0. Ini ada yang satu yang nggak sama, outputnya 0. Ini juga 0. Nah, nah dari sini kita lihat objeknya di sini tadi akan semakin kecil. Nah, makanya dikikis ya di pinggirnya. Makanya disebut sebagai erosion. Kalau dilation itu kan, kalau teman-teman pahami, situ dilasi delta sungai itu ya, semakin lama semakin numpuk sampai bisa membuat pulau, pulaunya semakin besar. Itu seperti itu, penambahannya di samping terus semakin lama semakin besar. Kalau erosi dikikis, berarti pulau di laut misalkan, di situ setiap hari kena ombak, terkikis semakin kecil. Nah contohnya situ. Jadi kalau erosion semakin kecil, kalau dilasi nanti objek tadi semakin besar. Itu prinsipnya kalau dilasi menggunakan heat. Jadi outputnya satu, cukup ada satu saja yang sama, maka outputnya satu, itu heat. Cukup ada satu saja yang sama, maka outputnya satu, itu heat. Prinsip dari dilasi. Kalau erosion harus sama semuanya baru outputnya satu. Nah, akhirnya dilation menimbulkan efek membuat objek semakin besar, erosion menimbulkan efek membuat objek semakin kecil. Nah, bagaimana kalau diterapkan pada sebuah image? Morfologi pada sebuah image misalkan. Jadi sebelumnya kita kenali dulu macam-macamnya struktur elemen ya. Kernel. Jadi struktur elemen itu bisa memiliki banyak ukuran. Jadi tidak hanya satu ukuran 3x3 saja. Bisa 3x3, 5x5, 7x7, dan biasanya memang ganjil matriksnya ya, ganjil. Supaya apa? Supaya titik originnya pas. Titik originnya pas, tapi bukan berarti yang struktur elemen yang bentuknya genap pun tidak bisa, tapi bisa sama, cuman mungkin titik originnya yang kita tentukan ya, kita definisikan. Jadi struktur elemen bisa ukurannya bervariasi. Kemudian struktur elemen have an origin, pasti memiliki titik origin ya. Jadi harus titik origin. Titik originnya ya, kalau yang ganjil kan enak pas di tengah-tengah. Kalau yang genap harus kita tentukan sendiri. Biasanya elemen value-nya dari struktur elemennya itu biasanya nilainya kalau nggak 0 ya 1. Nah, tapi nilai yang lainnya pun boleh, termasuk tidak ada nilainya. Contohnya seperti ini ya. Kalau ini ada nilainya semuanya ya. Nah, di sini ada yang tidak ada nilainya. Kosong di sini. Kosong bukan berarti 0. Nggak ada di sini. Memang di sini nggak ada nilainya. Contohnya di sini ya, nggak ada. Kalau 0, nah seperti ini, dia ada 0, nilai 0. Jadi kosong beda dengan 0 dalam hal ini ya. Dalam hal ini kosong beda dengan 0 struktur elemennya. Nah, empty spot kosong di sini disebut sebagai don't care. Di sini disebut sebagai don't care. Kalau teman-teman pernah belajar teknik digital, pasti kenal don't care ya. Don't care di situ artinya tidak dihiraukan, digubris. Jadi nggak peduli pada area di sini sama atau enggak, tidak peduli pada area yang kosong di sini sama enggak, tidak akan mempengaruhi output hasilnya ya. Tapi kalau sudah didefinisikan di sini 0, maka pasti harus sama nilainya, tidak boleh tidak sama. Kalau di sini 0 ya di sini harus sama-sama 0 ya. Ini juga harus sama-sama 1. Kalau misalkan di situ pas waktu proses dilasi gitu ya.
Nah, ini struktur elemen atau matriks filter yang sedikit berbeda. Kemarin penentuannya menggunakan kalau matriks filter pada proses filtering kemarin kan di situ menggunakan ada filter Gaussian, ada low pass filter dan seterusnya. Kalau struktur elemen bentuknya yang digunakan sebagai acuan. Ada yang berbentuk box, kotak ya. Ada yang berbentuk disk bulat. Nah, seperti ini dianggap bulat lah ya. Karena kotak-kotak jadi tidak terlalu bulat jadinya seperti ini. Nah, ini juga berbentuk disk, dianggap sebagai disk. Ada nanti juga yang elips gitu ya. Elips. Nah, contohnya kalau pada citra dua dimensi, kalau tadi kan citra satu dimensi ya, dua dimensi. Nah, ini proses dilasinya. Ini output image-nya GXY, FXY di sini berarti input image-nya. Kalau X tadi kan X saja karena satu dimensi. Kalau sekarang FXY didilasikan, simbol dari dilasi di sini ya, dengan struktur elemennya di sini. Ini menggunakan konsep heat. Nah, kalau kita lihat hasilnya, lubang yang ada di sini tertutup, objeknya jadi connect, nyambung ya. Jadi objeknya semakin besar. Objek are merged, hole are filled, sub corner are pressure. Nah, sudut-sudut runcing itu tertekan biasanya. Kalau kita perhatikan di sini, misalkan pada saat di sini ya, nah, ini kan nol semuanya, di sini satu semuanya, maka titik originnya yang ada di sini. Kita lihat hasilnya, nah nol di sini, ya nol. Kemudian bergeser lagi satu ke samping di sini, ini ya, ini satu semuanya. Nah ini ada satu yang sama, ada satu yang kena hit ya, satu kena hit. Maka yang ada di sini tadi titik originnya berubah jadi, nilainya berubah jadi satu. Nah gitu. Jadi walaupun ada satu aja yang kena hit, nilainya satu. Bergeser terus, apalagi kena lebih banyak ya. Nah, itu dilation. Dan seterusnya seperti itu ya. Dilakukan proses seperti kemarin, sini, kemudian ke sini lagi, dan seterusnya sampai terakhir. Nah, contoh dilasi yang lainnya, misalkan di sini menggunakan struktur elemen disk, di mana di sini rounded corner. Kalau kita lihat efeknya di sini, nah, kalau kita kenakan operasi dilasi, nah, ini sebenarnya objeknya, hasil outputnya di sini lebih besar, Kemudian karena struktur elemennya itu disk, maka di sini ujung-ujungnya di sini jadi tidak runcing ya, tapi sedikit ada curve-nya. Kemudian kita lihat di sini, jadi ini putih di sini dianggap sebagai objek yang nilainya satu. Kalau di sini hole berarti lubangnya. Nah kalau kita lihat di sini karena sudah dikenakan proses dilasi dengan struktur elemen disk. Nah di sini ingat sifat dari dilasi tadi menutup lubang. Nah di sini lubangnya semakin kecil ya, lubangnya semakin kecil. Kok nggak sampai tertutup? Nah karena tergantung dari besarnya ukuran struktur elemennya ya. Struktur elemen semakin besar ya semakin bersifat fill, semakin bersifat menutup ya. Kalau seperti ini berarti tidak sampai gini, berarti kita kalau misalnya kita ingin menutup sebuah lubang, nah di sini kurang besar struktur elemennya, bisa dibesarkan lagi ya. Nah, jadi lubangnya semakin kecil. Kemudian sifat dari disk di sini memiliki curve karena ujung dari disk di sini curve ya. Nah, sedangkan erosion, ini simbolnya tadi, simbol erosion, struktur elemennya sama, gambarnya juga sama di sini, yang sama dengan yang ini tadi ya. Maka kalau kita lihat di sini hasilnya, outputnya, ukurannya semakin kecil ya, objeknya. Nah, semakin tipis ya, objek get small. Contohnya misalkan pada citra yang sama tadi dengan struktur elemen yang sama pula.
Nah, kalau kita lihat di sini, objeknya sini semakin kecil, yang putih semakin kecil. Kemudian lubangnya semakin besar. Nah, ini sifat erosion, mengikis. Nah, misalkan seringkali kita dalam sebuah kasus membutuhkan sebuah tahapan di mana kita membutuhkan menghitung jumlah objek. Misalkan seperti tugas akhir saya dulu di tesis ya. Nah, di situ saya menghitung jumlah sel. Sama juga bentuknya bulat-bulat seperti ini. Nah, di dalam sel itu biasanya ada sel-sel yang saling bertumpuk. Nah, ketika kita menghitung pada sel-sel yang bertumpuk, maka itu akan mengkaburkan hasilnya. Karena misalkan di sini objek seperti ini ya, ini kan nempel-nempel semuanya. Ini kalau kita hitung menggunakan sistem, maka di sini dianggap satu objek karena masih saling terhubung. Masih saling terhubung. Dianggap satu objek. Maka untuk menghitungnya kita harus isolasi. Nah, di sini. Nah, solusinya bagaimana? Ya kita gunakan prinsip erosi tadi ya. Nah, ini kita threshold, kemudian kita erosi, nah, baru sudah terpisah seperti ini, baru kita hitung. Nah, nanti ada teknik menghitung ya. Misal nanti dalam studi kasus akan saya jelaskan sebuah studi kasus praktek menggunakan Python untuk menghitung jumlah sel secara langsung ya. Otomatis kalau ini mungkin simple ngitungnya, tapi kalau sel di situ jumlahnya sangat banyak sekali dalam sebuah image itu bisa sampai ratusan. Nah, itu kalau menghitung cukup rumit. Nah, cukup cocok kalau kita selesaikan dengan menggunakan ini ya. Counting coins contohnya kalau di sini. Jadi untuk menghitung objek kita perlu mengisolasinya, memisahkannya. Cuman di sini kalau kita lihat erosi itu memiliki kelemahan di mana ukuran objeknya itu berubah gitu ya. Kalau hanya outputnya hanya pengen tahu jumlahnya tidak masalah. Tapi ketika kita juga pengen tahu berapa luas area masing-masing objek di sini, nah ini akan menjadi masalah. Nanti ada teknik lagi yang lainnya, bisa menggunakan waterset dan yang lainnya. Kemudian compound operation. Jadi kalau compound operation di sini combining erosion and dilation sehingga menjadi operasi nanti opening sama closing. Jadi operasi gabungan, compound operation itu operasi gabungan, combining erosion and dilation. Nanti menjadi dua jenis operasi lagi yaitu opening sama closing. Atau bisa juga kita gunakan untuk finding outline atau mencari outline ini garis tepi atau edge-nya seperti kemarin ya. Jadi nanti kalau opening itu sifatnya isolate object and remove small object. Tapi lebih baik dibandingkan dengan erosion. Lebih baiknya seperti apa? Nah, kalau kita gunakan opening nanti less destruction. Tidak menghancurkan objek aslinya. Jadi contohnya di sini termasuk menghancurkan karena tadi yang saya sebutkan dia merubah ukuran dari objek tersebut. Nah, kalau opening nanti memisahkan objek tapi tidak terlalu berubah. Jadi cukup straight gitu aja. Cukup ada batas kecil gitu aja. Nah, kalau closing di sini menutup lubang ya. Tapi lebih baik dibandingkan dengan dilation karena dilation pun menutup lubang, sifatnya menutup lubang cuman juga membuat ukuran objeknya menjadi lebih besar. Menjadi lebih besar pun tidak baik karena akan merubah ukuran yang sebenarnya dari objek tersebut ya. Jadi yang pas itu ya yang tidak berubah ukurannya tapi terpisah, itu yang pas. Contohnya di sini finding outline yang tadi ya. Tahapannya kita dilasi terlebih dahulu input image-nya sehingga objek menjadi lebih besar sedikit. Kemudian kita kurangi subtract ya input image. Jadi dari gambar hasil dilasi tadi ini kita kurangi dengan input image. Nah, sehingga tersisa outline-nya saja. Nah, jadi garis tepinya saja. Kemudian opening. Jadi bisa jelaskan tadi motivasi utama dari opening adalah remove small object
ya, menghilangkan objek-objek yang kecil yang kita biasanya dianggap sebagai noise, tapi tetap mempertahankan ukuran semulanya, original size-nya dan bentuknya juga. Nah, ini opening. Urutannya kalau opening dilakukan erosi terlebih dahulu, baru kemudian dikenakan dilasi. Jadi erosi terlebih dahulu, baru kemudian proses berikutnya adalah dilasi. Itu proses opening. Jadi tahapannya saja. Jadi sebuah objeknya sama, struktur elemennya pun sama. Kalau opening, objeknya dierosi terlebih dahulu, kan terpisah, baru kemudian didilasi. Dilasi berarti setelah objek itu menjadi kecil, dikembalikan lagi ke ukuran semula dengan dilasi, tapi tidak sampai saling bersentuhan lagi. Jadi akan memberikan efek sama dengan erosi, mengikis, memisahkan objek, tapi less destruktif, artinya tidak menghancurkan objek tersebut. Nah, kalau simbol opening seperti ini ya, opening. Jadi tahapannya di sini kalau kita lihat ini tadi, ini adalah erosi ya, FXY. Kemudian hasil dari erosi baru kemudian dikenakan dilasi ya, dengan struktur elemen yang sama ya. Jadi opening memiliki sifat idempotent. Artinya prosesnya di sini diulang-ulang, repeat operation, tidak akan menimbulkan efek ya, efek yang lain. Jadi yang menimbulkan efek itu ukuran struktur elemennya. Nah, kalau opening contohnya ini yang tadi ya. Nah, tahapnya tadi misalkan opening ya. Apa sih bedanya dengan dilasi? Kalau dilasi tadi menghasilkan, kalau opening saja, erosi saja kan mengkecil objek. Kalau dilasi memperbesar objek. Nah, kalau opening di sini objeknya kemudian setelah dilakukan erosi kemudian dilakukan dilasi dengan struktur elemen yang sama. Erosi hasilnya seperti ini. Kemudian ini dikenakan dilasi. Nah, hasilnya kalau kita lihat relatif sama walaupun sedikit berbeda ya hasilnya. Ada perbedaan di sini, ujung-ujung sini. Kemudian di sini. Nah, tapi relatif ukurannya tidak berubah. Nah, karena kalau gambar contoh kasus ini mungkin tidak terlalu bermakna ya. Buat apa terusan? Nah, tapi kalau di situ awalnya di sini objek yang terkonek, ya, connect nyambung, kita ingin memisahkan objek tersebut, nah itu menjadi bermakna. Contohnya di sini ya, opening. Jadi gambar seperti ini kita ingin memisahkan yang garis vertikal saja sama horizontal saja, ini bisa. Ini menggunakan tergantung struktur elemennya ya. Nah, kalau ini ukuran 9 kali 3 hasilnya seperti ini. Kalau 3 kali 9 hasilnya seperti ini. Jadi struktur elemennya di sini tidak bentuk yang simetris. Nah, bukan, maksudnya enggak bentuk yang bujur sangkar ya, tidak bujur sangkar. Tapi persegi panjang. Sehingga terpisah ya jadi sini. Yang miring-miring hilang. Ya, karena panjang. Nah, contohnya seperti yang di awal tadi. Kalau menggunakan opening, bentuk-bentuk objek yang ada di sini, nah ukurannya akan mendekati yang sesungguhnya. Opening, jadi remove small object tapi mempertahankan objek utamanya, ukurannya tetap ya, less destruction. Nah, kalau closing sifatnya fill holes, jadi menutup lubang, tapi tetap mempertahankan original size juga, tidak membuat objek tersebut menjadi terlalu besar gitu ya. Tetap berubah, cuman tidak terlalu berubah ya. Less destructive juga. Jadi tahapannya kalau tadi kan erosi terlebih dahulu, baru kemudian dikenakan dilasi kalau opening ya. Kalau closing kebalikannya, dilasi terlebih dahulu, baru kemudian dikenakan erosi, itu closing.
struktur elemennya sama. Kalau closing simbolnya lingkaran tertutup. Kalau tadi kan opening lingkaran terbuka gitu ya. Tahapannya di sini ini dilasi, hasil dari dilasi kemudian dilakukan erosi. Ini juga sifatnya idempotent. Jadi repeated operation tidak menghasilkan perubahan atau tidak membuat efek berubah pada image tersebut ya. Nah, contohnya closing di sini. Kalau kita lihat hasilnya banyak lubang yang ini tertutup ya. Cuman ukurannya pun tidak terlalu jauh berbeda. Dia masih mempertahankan ukurannya walaupun sedikit berbeda tapi tidak terlalu jauh berbeda. Itu closing. Contohnya closing misalkan ini pada sebuah citra dengan banyak lubangnya. Nah, kalau kita lihat kita akan closing, ini garis yang kecil ini akan tertutup di sini ya. Kemudian lubang-lubang yang kecil juga tertutup. Nah, tinggal lubang-lubang yang besar saja. Kalau misalkan struktur elemennya kita perbesar, bisa jadi ini juga ikut tertutup ya. Ya, closing. Contohnya kalau teman-teman pada kasus yang sesungguhnya ada sebuah gagang telepon, kemudian kalau kita kenakan operasi thresholding, nah hasilnya biasanya seperti ini. Ada lubang-lubang pada area ini ya. Nah ini membuat kalau kita mengambil objeknya tidak sempurna. Kalau kita mengambil tepi, maka di sini kita gunakan detection ya. Di sini masih ada tepi-tepi yang terbaca di sini sebagai noise-nya. Nah, oleh karena itu kita perlu menutup lubang-lubang kecil tersebut ya. Nah, kalau kita kenakan closing, nah di sini kita lihat bentuknya juga relatif tetap, kemudian ukurannya juga tetap, tapi lubangnya akan tertutup ya. Itu closing. Nah, tadi gabungan antara dilasi dan erosi urutannya akan menghasilkan sebuah teknik closing dan opening. Dan closing dan opening pun kalau digabungkan bisa akan menghasilkan sebuah combining opening and closing, combining compound yang disebut sebagai compound operation. Contohnya citra seperti ini misalkan hasil dari thresholding, di sini masih banyak noise, di hitam banyak titik-titiknya, kemudian di bagian utamanya juga banyak titik hitamnya. Nah, di sini kita lakukan proses closing, tujuannya remove noise, nah, sehingga objek-objek closing ya, menutup lubang. Tujuannya menutup lubang yang ada di dalam titik-titik yang putih di sini, closing. Kemudian baru kita kenakan opening. Opening membersihkan objek-objek yang kecil. Nah, sehingga kalau di sini kita gunakan edge detection, kita akan mendapatkan tepian dari objek tersebut secara lebih baik daripada ketika seperti ini. Kalau di sini terlalu banyak noise, tepinya juga semakin banyak gitu ya. Nah, itu tadi morfologi. Jadi morfologi itu operasi yang menggunakan konsep mass processing ya, dengan menggunakan prinsip fit dan heat. Kalau erosion itu menggunakan prinsip fit, kalau dilation menggunakan prinsip heat. Sifat dari erosi, spirit object, jadi memisahkan objek, menghilangkan noise atau small object. Kalau dilation di sini membuat objek semakin besar dan menutup lubang. Kalau compound operation, nah di sini akan memiliki banyak kelebihan yang bisa kita manfaatkan. Bukan berarti erosi dan dilasi sudah tidak kita gunakan ya. Pada bagian-bagian tertentu kita membutuhkan erosi dilasi. Dan lagi compound operation itu merupakan urutan dari erosi dan dilasi ya. Oke, itu pertemuan yang kali ini. Nanti prakteknya akan saya pisah karena prakteknya proses operasinya cukup banyak ya, jadi saya pisahkan di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.